Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1 dengan subfokus mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Simak videonya dengan baik ya. Kompetensi dasar yang pertama Bahasa Indonesia 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. IPA 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan mengamati, kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak, kalian mampu menuliskan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca dan menyimak, kalian mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan dan fungsinya. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan mencari informasi lewat media internet, kalian mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira makhluk hidup apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Nah, benar sekali. Ada kambing, ayam, bebek, dan manusia. Apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Baiklah, agar lebih jelas, marilah kita membaca cerita tentang Dayu dan ikan hiasnya. Nah, setelah membaca cerita, jangan lupa untuk menuliskan informasi yang ada dalam cerita tersebut dengan menggunakan kata apa, di mana, siapa, dan kapan dalam bentuk mind mapping. Anak-anak, ternyata Dayu masih penasaran mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya seperti menelan air. Nah, apakah kalian tahu jawaban dari pertanyaan Dayu? Ya, benar sekali. Jadi, membuka dan menutupnya mulut ikan merupakan bagian dari proses pernapasan. Selain ikan, hewan yang lain juga mengalami proses pernafasan. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, alat pernapasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, alat pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang.
Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spiral spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga, alat pernapasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisak masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah, oksigen dari kolam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang keempat, alat pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan air. Contohnya katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut sering mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, alat pernapasan pada reptil. Jenis hewan reptil, ular, cicak, biawak, kadal, dan buaya. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, alat pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang untuk mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh, alat pernapasan pada mamalia. Mamalia terbagi menjadi dua, ada mamalia darat dan mamalia air. Berikut contohnya. Coba perhatikan gambar kuda berikut. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tengkorak, dan batang tengkorak. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Baiklah anak-anak, kegiatan selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang telah dikirimkan melalui grup WhatsApp dan kemudian dilanjutkan untuk mengerjakan evaluasi pada Google Form yang linknya sudah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak, jaga kesehatan ya. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.